kembali dalam acara webinar dilakukan oleh forexcmf.com beserta tim. Selamat pada Pak Anto ucapkan, Bapak dan Ibu Tata. Selamat sore. Kita kembali mengadakan webinar setelah sempat vakum beberapa waktu menjelang akhir tahun 2004. Dan kita ambil lagi, ini berarti webinar edukasi yang pertama ya untuk tahun 2015. Pola yang akan kita pelajari hari ini atau webinar kita hari ini akan membahas mengenai mencermati pola double top dan double bottom. Ya, pola ini adalah pola-pola yang sebenarnya sederhana, tetapi di sederhanaan itu tersimpan potensi yang luar biasa. Baik. Saya ingat, jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan saja, langsung diketikkan di chat box Anda. Ya, malu-malu, tidak perlu menunggu sampai saya selesai memaparkan materi. Silakan jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Nanti akan saya jawab. Saya akan selalu memantau. Oke, kita mulai. Double top dan double bottom. Oke. Kedua pola tersebut, yaitu double top dan double bottom, merupakan pola reversal. Ya, merupakan pola reversal. Pola reversal adalah pola yang merupakan indikator bahwa akan terjadi pembalikan arah atau perubahan arah. Jika dia tadinya uptrend, maka jika tersebut terkonfirmasi, maka ada kemungkinan harga akan berbalik arah menjadi turun atau bearish. Sebaliknya, jika tadinya harga bergerak turun dan muncul pola reversal dan terkonfirmasi, maka ada kemungkinan atau kemungkinan besar harga akan bergerak naik. Double dan double bottom terbentuk pada akhir dari sebuah tren. Syarat terbentuknya suatu pola atau pattern itu harus didahului oleh sebuah tren dulu. Up down trend, sideways tidak termasuk. Jadi kalau kita melihat ada pergerakan harga atau pola pergerakan harga yang mirip dengan pola tertentu, kita akan lihat apakah pola didahului oleh sebuah uptrend atau downtrend atau tidak. Salah kah? Semua pattern itu terkonfirmasi, padahal tidak ada tren yang terbentuk sebelumnya. Jadi bahwa pola atau pattern itu syaratnya adalah harus didahului oleh sebuah tren terlebih dahulu, entah uptrend atau downtrend, termasuk double top dan double bottom yang akan kita pelajari ini. Jadi double top dan double bottom itu terbentuk pada akhir dari sebuah tren. Masih pola tersebut berada pada area base atau baseline atau garis base. Nanti akan kita lihat base itu seperti apa, yang disebut base nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Ya. Nah, target dari pola double top dan double bottom adalah setinggi jarak antara base hingga top atau bottomnya. Nanti akan kita lihat nih. Jadi akan kita lihat lebih jelas lagi apa sih yang dimaksud dengan base dan top, seperti ini kita lihat. Nah, ini berasumsi bahwa ada pergerakan up ya atau uptrend. Sebenarnya ingat harus ada sebelumnya terlebih dahulu. Oke, kita bisa melihat ini ada pergerakan uptrend. Saya juga bisa melihat gambar bullish trendline. Oke, saya perlu ingatkan di sini bahwa trendline tidak mutlak harus bisa kita gambar ya. Jadi kalau dalam aturan menggambar trendline itu boleh digambar memungkinkan, tapi jika tidak memungkinkan, ini kan kebetulan sekali. Ini puncak-puncaknya pergerakan naiknya itu kebetulan dia teratur ya. Ada kalanya mungkin dia di sini atau di sini seperti itu. Tapi tarik trendline baik. Jadi intinya kalau kita tidak bisa menarik trendline yang baik, tidak perlu memaksa harus narik trendline. Trend hanyalah alat. Trendline itu hanyalah alat yang bisa membantu kita untuk mengenali tren itu sendiri. Nah, tapi kita flashback ke materi-materi edukasi kita yang lalu, bahwa sudah bisa tahu ini uptrend atau downtrend itu dari mana, dari pergerakan puncak dan lembahnya. Kita review lagi, kita refresh lagi ingatan kita mengenai uptrend. Banyak sekali orang yang salah mengenai tren ini, salah mengerti ya konsep trennya. Dianggapnya kalau pergerakan naik pasti uptrend, pergerakan turun pasti downtrend. Padahal seperti itu.
kan uptrend itu selalu diikuti terlebih dahulu oleh pergerakan puncak dan lembah yang semakin tinggi. Ya, kita view lagi sedikit ya, nggak apa-apa ya untuk refresh. Barangkali ada kawan yang dulu tidak sempat ikut materi analisa dasarnya. Jadi yang namanya uptrend selalu merupakan pergerakan yang dengan puncak dan lembah. Minimal 2 puncak dan 2 lembah yang semakin tinggi, itu uptrend. Nah, ini kita lihat contohnya di sini. Ini ada puncak-puncak, lembah-lembah, ada 2 puncak, 2 lembah, dan puncak dan lembahnya makin tinggi satu sama lain. Ini uptrend. Downtrend kebalikannya, puncak dan lembahnya tidak semakin tinggi seperti uptrend, melainkan semakin rendah. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke double ini. Kita bisa melihat ada uptrend di sini. Bullish trendline ini optional sebenarnya ya. Kalau ada bisa kita gambar lebih bagus, kalau tidak ada pun tidak perlu dipaksakan harus ada. Sebab kalau kita memaksakan harus ada trendline, biasanya trendnya maksa ya. Jadi trendnya jadi jelek. Ya kita pas-pasin gitu ya. Diupayakan supaya jadi ada trendnya, tidak perlu. Tapi sekali lagi ya, kalau ada lebih baik, tidak ada pun tidak masalah. Nah, karena inti dari double top itu sendiri hanya adalah di sini nih. Kita bisa melihat ada pergerakan naik di uptrend ya. Saya ingatkan lagi ada uptrend terlebih dahulu. Kemudian harga berhenti. Ini kan membentuk puncak ya. Kemudian berhenti lagi di sini, kemudian naik lagi, membentuk puncak lagi, dan dia terkoreksi lagi. Nah, puncak yang terbentuk Indo yang terakhir ini bisa kita lihat kasat mata saja levelnya atau tingginya sama. Tidak harus sama persis, tapi kalau kita lihat kasat mata dia hampir selevel. Kalau selevel lebih bagus lagi tentunya ya. Nah, atau dia mungkin sedikit lebih rendah. Puncak yang kedua sedikit lebih rendah daripada puncak yang pertama juga tidak menjadi masalah. Yang penting kalau kita lihat kasat mata itu selevel, seolah-olah selevel. Itu sudah tidak menjadi masalah. Kalau double top terbentuk dalam trend bullish, kita bisa melihat bahwa pada keadaan terjadi koreksi dari top yang kedua, harga bergerak ke sini, di situ kita bisa mengatakan bahwa ada potensi akan terbentuk double top. Ada potensi akan terbentuk pola double top atau emerging double top pattern. Jadi hampir mulai terbentuk. Tapi dia belum terbentuk. Jadi kita belum bisa pada situasi seperti ini, kita belum bisa mengatakan ini adalah pola double top. Belum. Kenapa? Karena pola double top nanti harus terkonfirmasi dengan tembusnya base. Ini yang disebut base. Yang kita sebut sebagai base itu ini. Karena kita tarik garis, kita sebutlah itu baseline. Penggunaan istilah baseline tidak baku sebenarnya, tapi tidak masalah karena saya bingung ini base yang mana, ini loh garisnya Pak. Selalu saya kalau ada jelaskan pola ini kepada orang lain, tanya mana yang namanya base, yang ini loh. Nah, yang ini base-nya. Ketika kita tarik garis ya ini garis base-nya, jadi baseline lah namanya. Seperti itu. Jadi mungkin di literatur lain Anda tidak menemukan istilah baseline, melainkan hanya menemukan istilah base saja. Itu tidak menjadi masalah. Ya memang ini istilah kami sendiri di sini supaya untuk mempermudah memberikan informasi kepada orang lain ya. Seperti itu. Oke, kembali lagi ini baru potensi double top dan double top ini baru akan terkonfirmasi jika seperti tadi harga turun dan terbawah B. Ini baru terkonfirmasi pola double top. Pada saat ini barulah kita bisa mengatakan bahwa sudah terbentuk pola double top. Sudah terbentuk pola double top. Dengan kata lain, pola double topnya sudah terkonfirmasi. Dengan tembusnya base ini, maka pola double top terkonfirmasi. Sekali lagi, ketika dia masih keadaan seperti ini, kita belum bisa mengatakan ini double top. Ini baru berpotensi akan menjadi double top. Harganya baru nyampe di sini nih. Kebanyakan seperti ini, ada harga naik, top, terkoreksi, terus naik lagi ke sini. Dia baru sampai di titik ini, belum koreksi lagi ke bawah, mereka sudah berasumsi ini adalah double top. Tidak. Atau ini double top, belum tentu. Memang tentu sih, memang tidak yang pasti. Cuman begini, kaidahnya adalah ketika baru sampai di sini, dan kita sudah berani berasumsi bahwa itu adalah double top, itu hanya meramal Bapak dan Ibu-Ibu. Dalam teknikal kita tidak melakukan peramalan secara harfiah. Yang kita lakukan hanya membaca pergerakan harga berdasarkan grafik, baru kemudian berdasarkan konsep history repeats itself,
kita bisa memperkirakan kira-kira nanti ke depannya ini kemana nih harganya bergerak. Kira-kira, baru kira-kira. Dan potensi double top ini baru muncul kalau dia sudah terjadi koreksi. Karena kalau harga belum terkoreksi, belum ada top, ya mana bisa kita bilang double top. Bagaimana caranya kita bilang double top, sementara topnya baru ada satu, baru sampai di sini. Ketika sudah membentuk top, baru kita katakan berpotensi menjadi double top. Oke, kita lanjutkan, kita ulangi tadi yang lagi. Konfirmasinya berdouble top ini terletak pada tembusnya area baseline. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Tata. Pak mau tanya, gimana kalau antara kedua top tadi ada puncak tapi tinggi lebih rendah, masih bisa jadi potensi double top? Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa puncak ini tidak harus sama persis levelnya. Bisa jadi dia lebih tinggi sedikit atau lebih rendah sedikit, tidak ada masalah. Yang secara kasat mata tentunya ya tidak perlu kita ukur dengan detail. Kita lihat sekilas ini, oh puncaknya hampir tingginya hampir sama. Ya tinggi hampir sama, itu bisa kita katakan double top. Walaupun puncak yang kedua mungkin lebih rendah daripada puncak yang pertama. Demikian Ibu Tata. Oke, ikutkan. Nah, ini terkonfirmasi top dan target dari pola double top ini adalah ketika kita bisa mengetahui jarak dari top. Ini kan topnya yang mana ya, gitu kan? Kita ambil saja garis mendatar, yang mana kira-kira topnya. Kalau mau main aman, ambil top yang terendah. Kalau seandainya top yang kedua lebih rendah dari yang kedua, kita ambil dari yang puncak yang rendah, yang lebih rendah. Sepanjang ini kita tingginya katakanlah sejauh X poin atau X pip ya misalkan. Maka selanjutnya berdasarkan pola double top ini adalah pun setinggi antara base top. Ya, jadi kalau ini 100 pips maka targetnya adalah 100 pips juga. Nah, dengan seperti apa? Ini kita akan lihat. Oh, ini dari Bapak Denny ya. Apakah double top identik dengan resistance? Topnya iya identik dengan resistance. Mengapa demikian? Karena begini. Dalam analisa teknikal ada banyak cara menentukan support atau resistance. Banyak sekali caranya. Cara yang termudah adalah dengan memperhatikan pergerakan harga itu sendiri. Dan memperhatikan puncak-puncak dan lembah-lembah ekstrim yang tercipta. Ini kita bisa melihat bahwa ini ada satu kali bergerak. Dia naik, berhenti di sini, turun. Dia turun, berhenti di sini, naik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu berarti ada sesuatu di pasar yang menyebabkan harga berhenti di titik-titik tersebut. Di pasar yang menyebabkan harga berhenti di titik-titik tersebut. Dengan kata lain, ada sesuatu yang membuat para pelaku pasar berhenti melakukan aksi beli atau jual. Jadi ketika harga naik, ingat ketika harga naik berarti banyak yang beli, demand-nya meningkat. Di saat dia berhenti naik, harga kemudian turun kembali, berarti ada sesuatu yang membuat pelaku pasar berpikir bahwa saya sudah tidak mau beli lagi di sini, saya jual saja. Nah, itulah yang kita bisa lihat di chart. Nah, apa karena para pelaku pasar berpikir seperti itu? Dalam analisa teknikal kita tidak perlu pusing mencari penyebabnya. Yang kita perlu manfaatkan adalah ada sesuatu yang membuat harga berhenti di sini. Oh berarti di sini orang nggak mau beli lagi, mau jual, resisten. Oh ini orang tidak mau jual lagi, orang mau beli, support, resisten, support, resisten, support, resisten, resisten. Seperti itu. Jadi betul bahwa top itu bisa berfungsi sebagai resistance. Nah, ketika double top sendiri filosofinya begini. Terbentuk pola double top itu artinya pasar sudah tidak memiliki keyakinan untuk melakukan aksi beli lagi. Itulah sebabnya mengapa harga terhenti di level yang hampir sama. Ketika harga sudah mulai itu lagi, berarti itu indikasi bahwa para pelaku pasar sudah mulai melakukan aksi jual. Ingat Pak, ini tadinya adalah support yang kita sebut base ini. Ketika support tembus berarti itu ada indikasi tekan jual lebih besar daripada tekanan atau supply melebihi demand. Nah, jadi ketika tembus itulah waktunya kita. Ini Ayah Wahyu ya, kebetulan sekali. Pertanyaan Pak Wahyu ini adalah open posisinya di candle selanjutnya ya Pak. Setelah candle sebelumnya. Oh, saya salah baca. Open posisinya di candle selanjutnya ya Pak. Setelah candle sebelumnya menembus garis baseline-nya. Kalau umpama yang tembusannya shadow-nya Pak, apakah boleh kita buka posisi? Sepertinya Pak Wahyu bisa membaca pikiran saya karena itulah yang akan saya terangkan berikut ini, oke? Nah, pertanyaan Pak Wahyu ini bagus sekali.
sangat luar biasa. Jadi begini, kita mulai dari sebelum masuk ke candlestick-nya, kita mulai dari pattern-nya dulu saja. Pada intinya adalah strategi dasar menggunakan pola double top ini adalah kita melakukan sell ketika pola double top sudah terkonfirmasi. Kita tahu tadi bahwa konfirmasi pola double top ini adalah ketika harga berhasil tembus ke bawah base. Betul. Ketika harga berhasil tembus ke bawah base, maka disitulah kita bisa sell. Pertanyaannya kemudian adalah di candle yang mana? Nah, benar kali Pak Wahyu adalah bahwa open posisinya adalah di candle selanjutnya. Misal seperti ini. Harga sudah turun ya. Ini tentu ini saya sederhanakan menggunakan garis ya. Angka ini adalah candlestick. Tembus ini candlestick-nya. Harga di bawah base itulah konfirmasi tembusnya. Jika yang tembus hanya shadow-nya saja, apa itu dianggap konfirmasi breakout? Bisa tidak. Tergantung strategi mana yang kita anu. Tetapi pada dasarnya, yang valid adalah ketika harga closing di bawah base. Closing di bawah base ini dan harga client candle berikutnya open di bawah base ini juga. Itu kita katakan tembus. Kalau shadow-nya saja yang tembus, dalam hal penggunaan price pattern seperti double top ini tidak dianjurkan, Pak Wahyu. Jadi tetap dianjurkan untuk menunggu konfirmasi tembus base atau supportnya dengan mengandalkan closing candlestick yang ada di bawah base gitu. Jadi harus nembus. Kalau hanya shadow-nya tidak disarankan untuk buka posisi. Demikian. Nah, kemudian selnya di mana? Jadi ada dua kemungkinan, ada dua yang bisa kita lakukan. Ketika dia sudah tembus baru kita bisa sell. Nah, kemudian gini. Ini saya menggambarkan ada pullback ke sini ya, pullback istilahnya. Pullback kembali ke baseline tidak mampu tembus dan dia turun lagi. Perlu saya informasikan bahwa pullback seperti ini tidak selalu terjadi. Jadi tidak selalu terjadi pullback seperti ini. Jadi kadang-kadang tidak. Jadi jangan terlalu mengandalkan pullback ya. Jadi belum tentu akan terjadi. Jadi bisa sell ketika intinya adalah Anda bisa sell ketika baseline tembus dan pola ini akan fail. Pola double top ini akan dianggap gagal atau batal jika harga kembali naik ke atas base. Nah, bawah naiknya itu tentu saja kalau kita bicara candlestick bukan cuma shadow aja yang tembus, tapi bodinya juga tembus. Kadang-kadang dia shadow-nya naik lagi ke sini. Harga tembus lagi ke sini tapi tetap kembali closing di bawah base. Itu masih tetap valid. Oke, demikian ceritanya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, saya harus memberikan informasi dulu nih. Jadi ada apa? Berikut ini itu ceritanya ya. Nah, pesan-pesan berikutnya adalah bahwa marketanalisforexcmf.com itu setiap hari mengupdate analisa teknikal, mau berita-berita ekonominya, ada atau bisa dibilang analisa fundamental. Kita juga mengupdate blog ya, kita punya blog dan blog itu berisi artikel-artikel yang bisa memberikan inspirasi, yang belajar trading atau sudah trading lama tapi loss melulu, mungkin Anda bisa menemukan jawaban-jawabannya di sini. Untuk analisa harga ini seperti ini, Anda bisa loh berlangganan analisa kita. Ini nanti bisa dikirim ke Anda. Setiap analisa yang update bisa dikirim ke ke email Anda. Sebenarnya Anda tinggal masuk ke halaman analisa tadi. Bisa masuk dari sini, dari trading, masuk ke analisa forex. Nanti akan masuk ke halaman ini atau dari homepage tadi seperti yang saya katakan, yang saya contohkan tadi dari home, bisa klik di button menu analisa harga, gitu, atau bisa klik langsung langsung bisa. Anda tinggal klik subscribe now. Right now, Anda tinggal masukkan alamat email. Mohon diingat bahwa alamat email yang Anda masukkan haruslah alamat email yang Anda pakai sehari-hari. Ya, bukan alamat email yang pernah dibuat terus tinggalkan begitu saja, karena nanti Anda akan dikirim ke sana. Nah, bisa pilih mana yang Anda inginkan. Analytics mingguan juga ada. Jadi outlooknya mingguan. Jadi
kita menggunakan analisa dengan chart time 4 jam. Ya, jam itu nanti kita pergunakan untuk melihat outlook yang di dalam 1 minggu itu seperti apa nanti kira-kira prospeknya gitu. Sudah berlangganan email kami, berlangganan analisa yang email Anda sudah baca analisanya, tapi kemudian ternyata Anda menemukan hal-hal yang membuat Anda heran atau takjub atau bingung atau tidak mengerti apa sih yang ditulis oleh orang ini. Saya nggak tahu ini. Kalau saya sudah baca ini terus saya harus ngapain? Saya bisa mengambil strategi seperti apa? Anda bisa bertanya ke sini. Arahkan saja kursor Anda ke button hijau ini, langsung Anda klik chat. Nah, nanti di situ roomnya market analis. Kami online dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentu ada diselingi jeda makan siang ya. Ada juga jeda makan malam nanti ya. Kan mungkin dong terus-menerus di situ. Tapi nanya sebentar saja pasti bisa tercover insya Allah. Nah, Anda masukkan nama Anda di sini, kemudian alamat email, oke. Harus di required ya. Baik. Saya masukkan saja. Terus bisa masukkan alamat email Anda di sini, misalkan gmail.com misalnya. Lalu masukkan nomor HP di sini, baru Anda bisa chat dengan kami. Start chat, nanti akan masuk ke market analis. Langsung Anda bisa bertanya di sana. Apa sih yang dimaksudkan gitu. Bahkan mungkin ada hal-hal yang dengan trading Anda ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan, tidak ada masalah. Tapi perlu saya ingatkan bahwa pada dasarnya ini sebenarnya khusus untuk nasabah. Tetapi karena kami adalah orang-orang yang murah hati, maka kami bisa, untuk saat ini kami masih membuka room market analis untuk semua orang. Jadi manfaatkan sebaiknya. Oke. Baik, kita kembali lagi ke materi kita. Dari Bapak Dira, jadi strategi terbaiknya tunggu pullback ataukah langsung entry ketika tembus, Pak? Ada lagi sebenarnya memang bisa dilaksanakan, Pak Dirga. Jadi bisa langsung sell ketika tembus, terkonfirmasi tembusnya baseline, atau Anda bisa tunggu pullback dulu. Ya, masing-masing strategi ini memiliki kelemahan dan keunggulan. Kalau untuk yang pertama ya, langsung sell ketika base sudah terkonfirmasi atau penembusan baseline sudah terkonfirmasi. Apa? Saya tadi katakan bahwa pullback belum tentu terjadi. Bisa saja ketika base tembus dia langsung turun mencapai target. Itu bisa terjadi. Orang yang pertama tadi dengan menggunakan strategi yang pertama dia langsung sell begitu base tembus atau terkonfirmasi penembusan baseline-nya. Ketinggalan momen. Gitu. Ya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya tentu saja dia dapatkan harga yang lebih rendah daripada kalau kita tunggu pullback ke sini. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita tunggu pullback, bulannya apa? Kita bisa dapat harga lebih bagus, tapi seperti saya katakan tadi, setelah pullback tidak selalu terjadi. Jadi kalau kita tunggu pullback ada kemungkinan kehilangan momentum. Sebenarnya kedua teknik ini sah-sah saja ya. Boleh dipilih mana saja, itu semuanya benar. Hanya saja itu akan kembali lagi kepada style Anda trading itu seperti apa, karakter Anda bagaimana, beda-beda. Hampir salah seperti orang nyetir misalkan, itu karakter orang beda-beda dalam nyetir. Gitu, ada yang pengen cepat, ada yang sangat bersabar. Jadi tergantung. Dan teknik manapun yang Anda pilih, Anda harus dengan semua konsekuensinya. Demikian Pak Dira ya. Kemudian lagi dari Bapak Khalif, apakah garis top dan baseline harus benar-benar datar atau horizontal line? Atau bisa dengan trendline seperti pada pola head and shoulders, Pak? Base ya. Kalau top itu tidak harus sama. Seperti saya katakan tadi, top harus sama tingginya. Tidak ada kalanya top yang kedua lebih rendah daripada top yang pertama, atau dia sedikit lebih tinggi. Tetapi asal kita lihat saja kasat mata dia sejajar atau selevel, bukan sejajar ya, selevel, itu bisa kita anggap double top. Kalau dia harus lurus. Kalau untuk double top, base ini harus benar-benar horizontal. Jadi tidak boleh miring kalau untuk base. Dan Pak Khalif ya,
Untuk pada ini ada pertanyaan, untuk mempermudah penggambaran double top dan double bottom, apakah bisa menggunakan indikator zigzag? Bisa, tidak disarankan. Ya, tetapi tidak disarankan. Mengapa? Karena bisa saja nanti ini saya sederhanakan, disimplifikasi. Ya, jadi dibuat lurus. Padahal sebenarnya dalam prakteknya ini mungkin berkelok-kelok seperti ini. Di sini mungkin bisa berkelok-kelok. Di sini pun dia mungkin bisa berkelok-kelok. Mungkin saya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Bisa jadi seperti itu. Dikatakan kalau Anda menggunakan zigzag, kecuali kalau Anda bisa tahu settingan yang benar seperti apa, dikhawatirkan nanti Anda justru terjebak. Anda menganggap itu sudah jadi double top, ternyata belum. Jadi menurut saya, walaupun memang bisa menggunakan zigzag, namun disarankan. Jadi saya lebih menyarankan Anda lebih mengenal bentuk pergerakan harganya sendiri. Jadi ibaratnya gini, memang kalau kita pergerakan harga tidak teratur kan berkelok-kelok seperti itu. Tapi kalau kita lihat gambaran yang lebih besarnya, kita istilahnya menyederhanakan cara kita melihatnya, itu akan kelihatan sih sebenarnya. Jadi saya menyarankan untuk mengenali price pattern-nya itu sendiri dibandingkan menggunakan indikator zigzag. Tapi saya tidak mengatakan tidak bisa ya. Mungkin bisa, tetapi seperti yang saya katakan tadi, tidak terbentuk garis lurus sebenarnya di sini. Dia mungkin berkelok-kelok seperti itu. Jadi harus hati-hati. Kalau menggunakan zigzag harus hati-hati. Dan Wahyu, pelayanan live chat Forex CMF bagus Pak, respon cepat. Cuman saya belum pernah chat langsung. Padahal saya berharap bisa bertanya langsung lewat live chat saat ada pertanyaan sewaktu-waktu tentang dunia Forex. Ya kita tidak bisa pastikan ya Pak Wahyu ya, karena kan kita bekerja dalam tim ya. Kadang-kadang chatting yang masuk itu begitu banyaknya ya. Jadi kita harus bagi satu persatu. Tidak, misalnya ada dalam satu waktu ada 10 orang yang chatting bersamaan, tidak mungkin saya handle semuanya. Pasti akan kita bagi ke anggota tim yang lain. Gitu. Terima kasih Wai atas apresiasinya Pak Wahyu. Oke, thanks Pak, sama-sama. Oke, kita lanjutkan kalau demikian. Tadi sudah bahas double top, sekarang kita mau bahas double bottom. Ini double bottom seperti ini. Sebenarnya sederhana saja, double bottom ini simple saja, hanya merupakan inverse atau kebalikan dari double top itu saja sih. Nah, kalau dari double top tadi kita melihat diawali dengan pergerakan up atau double bottom diawali dengan pergerakan bearish atau down trend. Ya, saya tarik trend line-nya di sini. Ingat sekali lagi bahwa trend line tidak perlu dipaksa harus digambar. Kalau bisa bagus, kalau enggak tidak apa-apa. Down trend mempas seperti ini. Ada bottom yang pertama, naik, turun lagi, berhenti sini membentuk bottom yang kedua pada saat seperti ini. Sama seperti double top tadi ya. Di saat seperti ini kita bisa beranggapan bahwa ada potensi akan terjadi double bottom. Ada potensi akan terjadi pola double bottom atau emerging double bottom pattern. Seperti itu. Hampir sama sih sebenarnya, hanya berbeda arahnya saja. Kalau di double top itu pola reversal yang mengindikasikan pergerakan turun, kalau double bottom adalah pola reversal yang mengindikasikan potensi pergerakan naik. Konfirmasi pola double bottom ini di mana? Ya sama saja dengan pola double top tadi. Pola terkonfirmasi ketika base tembus ke atas, harga tembus ke atas base. Baru bisa kita katakan pola double bottomnya sudah terkonfirmasi. Ingat, dan seperti ini belum ada konfirmasi pola double bottom. Dan taannya belum ada pola double bottom sama sekali. Karena yang namanya double bottom itu seperti ini. Ini baru potensi double bottom. Apalagi saya ingatkan sekali lagi, jangan terlalu berani berasumsi ketika harga baru nyampe di sini kita sudah berasumsi itu double bottom sehingga kita naik. Jangan. Ya, karena memang belum ada pola double bottomnya. Kalau Anda mau buy di sini, itu bukan double bottom. Mungkin Anda melihat ada support di sini. Tetapi ingat, kenapa Anda buy ketika harganya sedang downtrend? Bukankah itu berarti melawan tren? Bukankah kita selalu percaya bahwa the trend is your friend? Kalau kita mengkhianati teman kita, apa yang akan terjadi? Maka kita akan jadi pengkhianat, bukan ya?
Kalau mengkhianati tren atau melawan tren, maka peluang kita untuk berhasil itu lebih kecil dibandingkan dengan jika kita mengikuti tren. Tidak sebenarnya. Boleh tidak ya, boleh-boleh saja. Tetapi Anda kembali lagi, setiap Anda lakukan, Anda harus siap dengan semua konsekuensinya. Jika Anda melakukan transaksi melawan arah tren, maka Anda harus siap dengan konsekuensi pertama. Anda potensi keuntungan Anda dapatkan tidak akan terlalu besar. Kedua, potensi kerugian yang Anda hadapi lebih besar daripada potensi keuntungan yang Anda akan terus saja konsekuensinya. Ya, Anda siap dengan resiko yang lebih besar daripada potensi targetnya, go ahead. Tapi sekali lagi tidak disarankan. Oke, ingat sekali lagi bahwa konfirmasi pola double bottom adalah ketika harga tembus ke atas base. Oke, terjadi dan harga bergerak ke target yang sepanjang dari bottom ke base. Kalau ini katakanlah sebesar 1000 pips misalkan, maka kemungkinan besar harga akan bergerak naik setelah double bottom terkonfirmasi, harga akan bergerak naik 1000 pips juga. Ya. Pertanyaan kemudian adalah, pasti enggak nih Pak? Pasti dapat seperti kita kalau saya pakai double top double bottom? Belum tentu. Belum tentu. Ya, saya perlu ingatkan bahwa akurasi analisa teknikal yang paling top sekalipun itu hanya berkisar 70-an%. Itu sudah paling top, ya. 70%. Loh, kalau nggak 100% terus ngapain saya trading? Bukan persennya lagi saya bisa rugi. Ya betul. Saya bisa kan. Betul, 30% lagi Anda bisa rugi. Tapi jika Anda menggunakan manajemen modal atau money management yang bagus, kemudian manajemen risiko atau risk management yang baik dan Anda terapkan dengan penuh disiplin, ini nih 70% akurasi dari 10 transaksi kan berarti hanya 7 yang profit, 3 yang loss. Setelah dalam manajemen risiko Anda menerapkan bahwa kalau Anda loss tidak boleh lebih dari $50 misalnya. Ya, 500 lah. Misalnya boleh lebih dari $500 setiap loss. Tapi kalau Anda profit minimal $100 lah misalkan. Nah, kalau 7 kali profit Anda dapat $700, berarti itu $4.900. Kalau Anda yang tiga sisanya loss, kali 500 hanya $1.500. Total generalnya masih profit. Itu seninya analisa plus money management plus risk management plus tingkat disiplinan yang tinggi. Mind, method, and money. 3M yang tidak boleh dilupakan dalam trading. Oke. Ini contoh double top lagi dalam keadaan yang sesungguhnya. Ini lupa ini tanggal berapa ini. Kalau tidak salah April 2014. Sekitar April Mei saya lupa. Ini dia. Ini kita lihat ini di pair pound-sterling terhadap US dollar di time frame 4 jam. Harga naik, dia berhenti di sini, koreksi lagi, berhenti di sini, naik lagi, di sini lagi, terkoreksi lagi sampai pergerakan harga di sini. Kita sudah boleh berasumsi bahwa ini akan jadi double top. Boleh berasumsi seperti itu. Kita ketemu topnya, kita sudah ketemu base-nya. Ketemu, maka kita tinggal menunggu konfirmasi base ini tembus. Jebret, tembus, naik lagi. Nah, tadi saya mengatakan, dianggap gagal apabila harga naik dan tembus ke atas base. Nah, ini terlihat nih, harga naik lagi tembus ke atas base. Tapi lagi, kita harus bisa melihat juga nih. Di sini mainnya seni sih, art. Ya. Charting itu adalah art. Jadi analisa teknikalnya menggunakan chart itu namanya charting. Chart and art katanya kan. Nah, ini kita bisa melihat penembusan ke atasnya ini valid atau enggak. Karena apa? Ini masih kalau kita sell di sini, misalnya ya, kita sell di sini. Kita masih bisa membiarkan posisi sell kita terbuka. Karena apa? Karena sebenarnya stop loss-nya itu di sini. Stop itu apabila harga naik dan tembus ke atas lagi. Kata stop itu stop di situ. Kalau kita menggunakan double top, kita di sini, stop loss kita di sini, sekitar sini. Kalau nggak berani terlalu jauh, 50%-nya deh. Jadi harga naik, kalau 5,5-nya berarti di sini ya. Ini deh stop loss-nya. Kita tidak berani ambil stop loss di atas. Inilah di sini misalkan ini stop loss itu. Targetnya seperti yang kita sudah katakan tadi, tertinggi base ke top. Nah, kita terbukti ya benar di sekitar April Mei
ya, itu terlihat pola double top ini terhadap US dollar di time frame H4 atau 4 jam. Ini kelihatan, topnya kelihatan, ada out, sell di situ. Persen. Maksudnya 100%, bukan akurasinya 100% ya. Jadi kalau ini berapa saya nggak bisa menghitung, ini ya berarti sekitar 6660, ya sekitar 100 pip ya ini ya. Kalau maksimal, kalau 5 desimal berarti 1000. Targetnya tercapai full gitu. Ya aja yang saya masuk 100% itu full, tercapai full. Ada lagi ini contoh bottom. Ya, lihat di dolar terhadap yen. Ya. Ya, ini kalau kita perbesar atau di zoom out gambarnya kelihatan sebenarnya kelihatan. Tapi sekali karena kalau ini di zoom out gambarnya jadi kecil sekali, terpaksa di zoom up ya. Nah, kadang ini seperti ini, makanya saya katakan tadi kalau pakai zigzag itu harus hati-hati. Kadang pergerakannya tidak langsung jebret naik tembus, tapi dia terbentuk double bottom. Dia ngetes dulu nih, ngetes baseline nggak tembus-tembus. Nah, kalau kita pakai zigzag kemungkinan akan begini. Dari zigzagnya muncul di sini, dan di sini juga muncul. Jadi hampir seperti apa itu, nggak tahu itu. Apa ya? Triangle atau wedge, nggak tahu. Kalau pakai zigzag 1, 2, 3 muncul zigzag di sini, garis lagi di sini, garis di sini, dia bikin garis lagi nanti di sini. Bukan double top. Jadi saya khawatirnya kalau kita mengacu pada zigzag, kita melihat ujung-ujung pergerakan zigzagnya. Padahal pola ini juga adalah pola double bottom. Konfirmasinya di sini. Bukan dia langsung tembus seperti itu, tapi dia tunggu dulu beberapa waktu baru tembus. Konfirmasi penembusan base-nya bukan di sini. Bukan di sini juga, melainkan yang di sini. Ini konfirmasi tembusnya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pullback lalu terjadi. Pullback yang terjadi di sini. Di pound sterling tadi juga ada pullback. Ya, dia langsung bergerak. Tapi bukan berarti tidak pernah terjadi ya. Pernah terjadi, tetapi jarang. Maksud belum tentu terjadi. Oke, kalau masih ada pertanyaan silakan diketik saja. Insya Allah akan saya jawab. Oke, kita lanjutkan dulu sambil menunggu ada pertanyaan. Atau Anda juga sekarang sudah mulai cari di chart ya. Nanti sudah double top, double bottom, sudah bisa mulai mencari-cari di chart Anda. Nah, ada 2 strategi yang bisa digunakan bila mana pola double top dan double bottom muncul. Aktif dan reaktif. Kelebihan dan kekurangan strategi antisipatif. Kelebihan jarak tinggal momen. Kemudian jarak stop loss relatif pendek. Nanti akan saya jelaskan yang gimana sih antisipatif, yang aktif yang mana. Yang variatif karena mengambil target dari konfirmasi pattern ataupun dari target pattern yang sesungguhnya. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kita bisa saja nanti bukan tertipu ya, terkecoh, artinya gini, kita menganggap itu pola valid, tapi ternyata polanya terkonfirmasi. Nah, ujungnya akan loss karena konfirmasi sebenarnya. Contohnya seperti ini. Sebelum ke contoh, saya akan jawab Pak Abel dulu. Kalau double top atau double bottom bukannya pola pembalikan arah? Betul sekali. Kita sudah bahas sejak di awal pembicaraan kita bahas. Itu adalah pola reversal atau pembalikan arah. Jadi kalau pola tersebut terkonfirmasi saya sudah sebutkan tadi, ada kemungkinan harga akan berbalik arah. Oke, nah contoh strategi antisipatif yang saya katakan tadi. Misalkan kita melihat ada potensi. Nah, ini yang sudah kelihatan, topnya sudah ada. Bahwa kalau kita sudah melihat puncak pertama terbentuk, kemudian ada puncak, ini kan sudah jadi puncak. Kenapa? Karena sudah ada
topnya ya, sudah ujungnya, sudah lancip, sebenarnya sudah membentuk puncak dia, sudah ada lekukannya. Ini puncak. Nah, strategi itu sudah mencoba untuk memanfaatkan pola pun hanya baru sebatas potensi saja, baru batas potensi. Jadi potensialnya itu di sini, dia tidak menunggu strategi seperti ini, tidak menunggu base tembus. Dia sell di sini. Karena ada melihat filosofinya kan begini, harga ini kan tidak kita tadi katakan ya. Menjawab siapa tadi saya lupa, bahwa ini adalah resistance. Top ini adalah resistance. Trader beranggapan bahwa harga sudah tidak tembus resistance. Sudah tidak tembus resistance karena dia sudah memantul. Maka dia juga berasumsi bahwa ini akan menjadi potensi pola double top, maka dia membuka posisi sell di sini. Kan dia buka posisi sell 15 slot misalnya. Close di sini. Sebenarnya harus sedikit di atasnya, tidak pas di topnya ya. Sedikit atasnya, Anda harus kasih spare lah. 10 atau 20 pip kalau 4 desimal ada. Kalau kita sini Forex CMF menggunakan 5 desimal berarti antara 100 sampai 200 pip. 100 sampai 200 dolar kalau kita trading currency pair yang direct. Sebenarnya yang pertama di base ini. Target itu di base ini. Ya, di sini dia ambil profit. Jadi dia tutup dari 15 lot itu dia tutup 5 lot ketika sampai di base. Oke. Ketika harga turun lagi, ini kan lihat kalau kita bikin retracement-nya di sini sekitar 10%, di sini dikatakan 61,8%, atau sekitar 60% saja turun, atau 50% deh dari trade-nya. Lot. Tinggal 5 lot. Nah, 5 lot lagi dibiarkan terbuka dan hanya ditutup jika harga sudah berget dari double ini. Relatif yang dilakukan oleh beberapa trader yang menggunakan strategi seperti ini. Saya mau jawab pertanyaan dulu dari Pak Cecep Wijaya. Kalau tidak tergantung trennya, seperti double top kalau lagi uptrend terjadi pembalikan, tetapi jika dalam downtrend menjadi continuation. Tidak. Double top hanya terjadi di ujung uptrend. Adalah pola reversal. Dalam hal dia menjadi pola continuation, itu bukan lagi menjadi double top, tetapi menjadi rectangle pattern. Ya, mungkin dia menjadi continuation kalau topnya hanya ada 2. Ya, kalau topnya hanya ada 2, ya nggak akan jadi continuation dia. Tetapi kalau dia punya 2 bottom, dia bisa jadi continuation pattern. Tetapi namanya bukan lagi double top, melainkan rectangle. Kita belum ke sana sepertinya, saya lupa. Kita bahas atau belum? Namanya rectangle pattern. Jadi rectangle itu ceritanya begini Pak Cecep. Naik, turun, dia tidak tembus base, dia naik lagi tembus ke atas, namanya rectangle. Nah, kalau downtrend pun seperti itu, ada double bottom, turun, double bottom, ada posisi double bottom, tapi base-nya nggak tembus, tapi dia turun lagi ke bawah, menembus bottom yang dua biji tadi itu, namanya juga rectangle. Jadi dia mengarah ke atas, namanya bullish rectangle, kalau dia mengarah ke bawah, namanya bearish rectangle. Rectangle ya, dari bahasa Inggris diambil rectangle yang berarti segi 4 ya. Bukan persegi panjang ya, persegi panjang. Tepat kalau nggak salah square namanya, saya lupa lah. Ya, pola saya bukan orang Inggris ini. Ya, kalau jadi itu rectangle namanya. Kalau bisa saya gambarkan nanti begini ceritanya. Itu rectangle jadinya. Oke, jadi dia jatuh jadi rectangle. Nah, tapi seperti yang kita bicarakan tadi, strategi seperti ini punya kelemahan. Kelemahannya di mana? Trader yang menggunakan strategi ini, ketika di sini dia hanya berasumsi bahwa ini adalah potensi double top. Dia di sini. Karena baru potensi, tidak ada kondisi bahwa ini memang benar-benar double top.
Ya, resikonya adalah memang tidak double top malah dia lanjut ke atas. Mungkin jadi triangle, ascending triangle. Misalkan seperti itu. Nah, jadi tingkat spekulatifnya atau tingkat spekulasinya lebih tinggi di strategi antisipatif sebenarnya. Ini merupakan strategi yang lebih agresif. Demikian. Nah, di sini. Nah, ini smooth ya, yang lebih apa ya istilahnya, lebih konservatif ya, lebih konservatif dia. Dia tidak lebih agresif. Jadi seperti yang tadi kita bahas bersama Pak siapa ya, Pak Wahyu atau Pak tadi. Nah, jadi yang pertanyaan tadi ketika langsung sell atau tunggu. Nah, bisa dua langsung sell atau bisa tunggu. Nah, ini juga yang antisipatif. Dia menunggu sampai nggak balik ya, bye-bye, nggak jadi apa-apa. Nah, ini yang reaktif, kelebihannya adalah kemungkinan terjebak oleh pergerakan harga lebih kecil peluangnya. Karena sudah menunggu konfirmasi. Atau polanya sudah lebih konfirmasi. Gitu. Kelebihannya apa? Bisa tertinggal. Terus jarak stop loss-nya lebar karena menunggu konfirmasi pattern-nya terlebih dahulu. Contohnya begini. Seperti ini, kalau double bottom. Nah, ini yang reaktif, dia langsung sell, stop loss-nya di sini. Stop loss-nya di sini. Bukan di sini. Kalau tadi kan entry-nya di sini, stop loss di sini. Tapi ini hanya di sini, stop loss-nya lebih lebar. Nah, gitu. Oh, ini saya perlu jelaskan bahwa walaupun memang targetnya adalah 100%, banyak orang yang memecah posisinya. Kalau dia tadinya buy 15 lot, ketika harga sudah bergerak target sejauh 60% lah. Jadi kalau ini misalkan 100, sudah bergerak 60, dia close sebagian. Jadi di sini contohnya 10 pip. Harga mencapai target 100% dari tinggi base ke bottom, baru dia tutup sisa posisi yang terbukanya. Gitu. Jadi itu apa? Kekurangannya apa? Ya kekurangannya ya itu. Bisa aja nanti terkonfirmasinya di sini. Bisa aja nanti buy-nya dia di sini. Karena konfirmasi candlestick-nya closing-nya di sini. Bisa saja terjadi seperti itu. Pak Abel lagi, Pak, kalau berdasarkan pola double top atau double bottom mengkonfirmasi pembalikan arah tren, kenapa tidak kita close posisi, kita tunggu kalau ada pola pembalikan arah lagi? Pola double top atau double bottom mengkonfirmasi pembalikan arah tren, kenapa tidak kita close posisi, kita tunggu kalau ada pola arah lagi? Saya kurang mengerti Pak Abel, sebab belum terjadi pola memang tidak ada posisi. Kita memanfaatkan pola ini untuk membuka posisi justru. Posisi. Katakan kalau ada ini kan tren nih, kerja tren. Kalau kita tarik tren lain misalkan seperti ini, adanya seperti ini di sini saja dia tren lainnya sudah tembus. Nah, kemunculan pola reversal ini justru memperkuat bahwa posisi pergerakan harga akan mengalami reversal. Sebelum pola ini terkonfirmasi tidak ada posisi justru. Strategi yang antisipatif pun di sini ketika sudah ada potensinya bahwa akan bergerak ke atas atau berbalik arah. Jadi memang kita mohon maaf kalau saya salah menangkap pertanyaan Pak Abel ya. Tapi dari yang saya lihat, yang saya tangkap nih ya, memang kita belum punya posisi pattern ini terkonfirmasi. Tapi mungkin yang saya tangkap begini, tadinya punya posisi sell gitu ya, ini downtrend nih misalkan, downtrend tadinya punya posisi sell, muncul double bottom, di close posisinya, betul kalau itu kalau seperti itu, close posisi sellnya. Anda boleh memanfaatkan pola double bottom ini untuk melakukan buy, tapi kalau Anda tidak mau pun tidak apa-apa. Jadi ada beberapa orang yang beranggapan begini, ini contoh ekstrim, sebenarnya ini pembicaranya lebih advance ya, tapi tidak apa-apa.
Ada yang beranggapan begini, saya hanya mau mencari pola yang searah dengan tren. Ya berarti mission pattern. Hanya. Tapi orang-orang yang mau berusaha untuk pengen berusaha untuk mengambil kesempatan ketika sudah ada konfirmasi berbalik arah sehingga dia tidak ketinggalan terlalu jauh, dia memanfaatkan gerakan harga segera setelah berbalik arah, polaris salah jawabannya. Kira-kira Pak Abel, kalau misalnya saya salah tangkap pertanyaan Anda boleh koreksi saya gitu. Dari Pak Fan, Pak, ada cara untuk meminimalisasi false signal karena terkadang ada candle body break baseline pun masih bisa. Oke. Bisa beri volumenya. Tapi itu mohon maaf ya, itu mungkin pembahasan yang berbeda ya, karena itu memang pembahasannya sudah lebih tinggi sebenarnya. Sebenarnya seperti ini. Saya tadi katakan bahwa kalau kita pakai pola seperti ini apakah pasti profit? Tadi kan saya sudah tegaskan tidak pasti profit. Tapi kemungkinan profitnya adalah hingga 70%. Artinya peluang sinyal ini akurat adalah sampai 70%. Dan itu sudah cukup bagus. Kita sudah tadi bahas hitungannya. Itu sudah cukup bagus untuk teknikal. Karena memang tidak ada tanda yang akurat 100%. Jadi ini bisa dikonfirmasi. Jadi kalau ada, saya tidak tahu orang-orang sekelas Richard Dennis, Anda tahu Richard Dennis? Itu cukup kenal di sana. Dia punya sekelompok trader yang dia didik sendiri dari nol, dari tidak tahu apa-apa. Kelompok itu dia namakan Turtle Traders. Tingkat akuisisinya pun 70%. Dia pernah loss. Pernah. Mereka sudah menjadi miliarder sekarang. Seperti itu. Jadi, kadang kita menganggap bahwa kita terjebak fake signal atau false signal. Belum tentu seperti itu. Bisa saja sinyal yang kita lihat benar, valid, tetapi tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Itu saja benarnya. Tapi untuk meminimalisasi false signal adalah karena dia mengatakan terkadang body break pun masih bisa balik arah. Betul. Karena tidak 100% akurat. Nah, kejadian seperti itu bisa jadi dikatakan itu masuk ke yang 30%-nya, Pak. Meminimalisasi, ya salah satunya adalah memperhatikan apakah breakout-nya sudah terkonfirmasi dengan benar. Tetapi menghilangkan, saya tidak, kalau untuk menghilangkannya tidak bisa. Tapi untuk meminimalisasi kerugian bisa. Kita pasang stop loss dan kita atur jumlah lot yang kita gunakan. Oke. Betul Firdian, saya juga suka terjebak dengan false signal ini. Nah, begitu. Bukan Pak, resikonya Pak yang dibatasi, Pak. Yang mana Pak Abel yang maksud nih? Harus dibatasi profitnya. Oh, begitu maksudnya. Boleh Pak, boleh seperti itu. Jadi maksudnya Om Abel itu adalah buka posisi ketika muncul sinyal dan baru tutup posisinya ketika muncul sinyal yang berlawanan, begitu ya? Oh, boleh. Jawabannya boleh. Tetapi begini Pak. Terjadi, kita bicara analisa teknikal berdasarkan pattern, berdasarkan pola, itu sebenarnya merujuk ke history repeats itself yang saya katakan di awal pembicaraan tadi. History repeats itself. Analisa teknikal konsep ini diterjemahkan sebagai bahwa harga cenderung membentuk pola-pola pergerakan harga yang berulang dari waktu ke waktu. Mengapa dalam pola double top, double bottom, head and shoulders, triangle, dan lain-lain, itu selalu ada target profit. Target adalah, ya memang kalau kita trading kita pengen profit keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi yang namanya target itu harus yang pertama terukur
pengalaman orang-orang yang mempelajari analisa teknikal, pola double bottom ini biasanya hanya diikuti oleh gerakan yang sepanjang tersebut, termasuk head and shoulders, termasuk triangle. Apa ini merupakan awal uptrend? Bisa jadi. Bisa. Apakah ini pasti akan berubah menjadi uptrend? Belum tentu. Belum tentu. Itulah mengapa kita harus bukan membatasi, tapi menetapkan target yang realistis. Dari mana kita bisa tahu target sepanjang, katakanlah sepanjang ini realistis? Dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Dari sudah dipelajari orang-orang yang sudah mempelajari analisa teknikal sebelum-sebelumnya, bahwa ketika terjadi double bottom, ketika terjadi double top, maka targetnya sepanjang ini loh. Gitu. Mau membuat target yang lebih jauh silakan. Tetapi dalam pengalaman sebelum-sebelumnya, targetnya ada sepanjang ini. Dalam mau mencari posisi lain lagi atau mau membiarkan target Anda posisi Anda berjalan terus, no problem. Tetapi itu sudah di luar pembicaraan patternnya. Itu sudah masuk kepada money management atau risk management. Misalkan seperti ini, Anda masuk buy di sini, open 15 slot. Misal, kan jarak dari sini ke sini sebesar 1000 pips misalkan. Ketika harga sudah sampai ke sini, Anda tidak close itu posisi Anda 15 slot, melainkan stop loss yang tadinya di sini, Anda pindahkan ke sini. Dan Anda biarkan posisi itu sampai ada sinyal yang baru lagi seperti kata Pak Bel. Itu tidak menjadi masalah. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus membatasi profit, tidak. Saya hanya mengatakan bahwa target pergerakan harga selanjutnya berdasarkan pattern yang kita pelajari dan yang sudah dibuktikan oleh orang-orang sebelum kita, panjang itu. Jadi kira-kira demikian Pak Abel. Bukan berarti kita harus membatasi profit, tidak. Tidak. Betul, yang sering terjadi 70%-nya. Seperti itu. Seperti itu Pak Abel, betul sekali. Oke, jadi itu kalau yang dikatakan Pak Abel tadi sudah masuk ke manajemennya. Sudah ke money management dan risk manajemennya. Jadi posisi tidak ditutup sampai ada sinyal lain yang mengatakan. Jadi kalau saya buy, saya tidak akan tutup posisi sebelum ada sinyal sell, gitu kan? Saya melakukan hal seperti itu, tetapi itu sudah di luar konteks pembicaraan patternnya itu sendiri. Gitu Pak Abel ya. Oke, thanks Abel, itu luar biasa sekali. Oke, waktu kita sayang sekali tinggal 2 menit lagi. Jadi, Anda bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi saya memang baru mempelajari teori-teori yang kita pelajari tadi. Sebenarnya tidak langsung mempraktekannya di real. Jadi saya sarankan Anda mempraktekannya terlebih dahulu. Ya kalau Anda berani sih nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah. Ya lebih cepat lebih baik kalau kata Yusuf Kala gitu kan. Demo dulu. Setelah Anda benar-benar bisa mempraktekannya di real account. Cara membuka demo account Anda bisa di sini. Anda klik dari halaman pertama. Kembali ini adalah email yang Anda pergunakan setiap hari. Ya, nomor telepon juga karena nanti kita akan konfirmasikan bukan lewat email ya, karena kan kita sadar bahwa email kadang-kadang orang nggak mau email. Jadi mau konfirmasi lewat telepon juga. Kemudian pilih keyword margin yang diinginkan 10.000, 200.000, 20.000 dan seterusnya. Lalu artikan kode yang ini. Kode ini. Di Anda setuju ini, lalu bisa Anda klik start. Nanti Anda tinggal tunggu konfirmasi di email Anda. Email yang dipakai sehari-hari yang aktif ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk real account silakan saja kalau mau langsung buka real account. Ya berdekatan dengan yang apa tadi demo account di trading di bawah. Anda membuka regular account dengan pembukaan deposit 50 juta rupiah. Partial account kami dengan minimal deposit 2,5 juta rupiah saja. Kalau Anda buka partial account, Anda bisa menggunakan transaksi minimumnya 0,1 lot. Seperti itu. Double Aussie berpotensi double bottom. Oke, mari kita lihat di 1 jam ya. Di double bottom. Bukan 1 jam. Di 4 jam. Saya juga bahas tadi di analisa harian ya. Di 4 jam sebenarnya. Ya oke, jeli sekali Pak Abel, luar biasa.
Di jam, kalau di 1 jam nggak kelihatan trennya, Pak. Ya, ini nggak kelihatan, kecuali kalau di zoom out seperti ini. Ya, bisa kelihatan, betul. Tapi lebih bagus kalau dia di 4 jam, dia lebih bagus bentuknya. Ya. Ya kan? Nah, jeli sekali Pak Abel, luar biasa. Good job. Oke, saya ingatkan bahwa webinar rekam akan kita upload di YouTube. Anda bisa nanti cari di YouTube dengan kata kunci Forex CMF. Oke. Untuk acara webinar berikutnya Anda bisa lihat di sini di website kami www.forexcmf.com. Webinar. Ya. Jadilah di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi-materi saya. Mudah-mudahan akan berjumpa di Kamis depan dengan materi edukasi lain. Judulnya ini sudah ada. 3 hal penting dalam membangun sistem trading Anda. Di Selasa kita memberikan kabar pasar sepekan atau weekly outlook webinar juga. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa kalau Anda trading harus pasang stop loss. Selamat sore dan sampai jumpa.